Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Melate, kelas A reguler Soleh, semester 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang keempat dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Masuk tema pada buku yang keempat, internet untuk orang-orang politik dan janji daftar cerai. Apa sebenarnya daftar cerai dan dari mana asalnya? Teknologi apa? Apakah itu mengganggu dan apa yang terjadi ketika politiknya ditantang? Orang tersebut sebagian memberikan latar belakang tentang bagaimana daftar cerai muncul, medianya, sejarah dan pertempuran hukumnya, memberikan informasi latar belakang tentang transformasi cerai list dari daftar email menjadi cerai list tunggal dari etos baik area tahun 1990-an dalam hal tujuan dan ideologi di fase awal industri teknologi ini. Nilai-nilai keterbukaan yang berdemokratis dan akses memegang goyangan, nilai-nilai yang telah membentuk tampilan dan nuansa daftar cerai sejak selain wawancara analisis seksual, public searching, Grace Lisbon membantu menganalisis fitur dan aturan daftar situs serta nilai dan tujuan perusahaan. Daftar cerai tidak muncul dari ruang hampa. Dengan melihat perkembangan iklan baris, menelusuri sejarah media, daftar cerai awal dengan surat kabar cetak platform terganggu ada tubuh kecil penelitian dalam studi media tentang iklan baris, misalnya pada 2005, Jux 2009. Tetapi beasiswa ini sebagian besar mengabaikan apa yang terjadi sebagai iklan baris tentang online. Narasi populer bahwa daftar cerai membunuh surat kabar cetak memiliki beberapa kebenaran di dalamnya, dan ingin membahas iklan baris sebagai media format dari cerai di aplikasi, direplikasi, dan media warisan sebagai industri yang serius. Cerai telah membantu penetapan beberapa presiden hukum yang penting dalam menggambarkan dua pertempuran kecil dalam pertempuran kunci yang daftar cerai telah berulang kali dilakukan di pengadilan. Rangkaian kasus pertama berkaitan dengan apakah situs web dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak, mungkin untuk perilaku atau aktivitas penggunanya. Di set kedua, daftar cerai telah sangat terlindung datanya dari pihak ketiga, terutama perusahaan teknologi, perusahaan membuat produk baru. Kedua untayan keputusan hukum telah konsekuensi penting bagi industri teknologi dalam hal bersikeras bahwa platform tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindakan buruk pengguna atau penulisan pemilik data. Melihat kasus-kasus ini membantu kita memahami definisi cerai tentang tanggung jawab platform. Artinya, situs web berutang kepada penggunanya dan apa yang hubungan yang ada antara orang dan platform terlihat seperti sebelumnya kita membahas bagaimana peran penggunaan cerai klik dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diperhatikan untuk memahami dari mana daftar cerai berasal
dalam hal industri teknologi, itu sejarah media dan pertempuran di ruang sidang. Di seluruh bab, kembali ke pertanyaan tentang politik Zeitgeist yang pertama kali muncul sebagai perusahaan diluncurkan di masa kejayaan sektor teknologi tahun 1990-an. Istilah dari keuangan, kebijakan, dan estetika. Daftar Zweig tetap sangat stabil sepanjang sejarahnya. Sub yang kedua, menjadi daftar Zweig, San Francisco, akar dan etika web. Ketika ini terdengar familiar, beberapa pria yang berolahraga di San Apartemen Francisco meluncurkan platform web untuk menciptakan koneksi sosial lokal tiang. Perusahaan lepas landas pembangunan pengikut setia dan mengganggu tradisi industri nasional, melampaui harapan untuk menjadi nama rumah tangga sehat sebelum menjadi klaim kesuksesan. Startup, narasi, dan Francisco sebagai inkubator teknologi menggambarkan kenaikan daftar Zweig menjadi terkenal. Meskipun ceritanya terasa akrab di lanskap, sejak dibanjiri startup, Zweig sukses untuk mengerti dari mana daftar Zweig berasal. Kita perlu memikirkan bagaimana perbedaannya politik dan norma industri teknologi telah stabil selama kuartal terakhir abad. Ketika daftar Zweig pertama kali diluncurkan sebagai situs web pada tahun 1990-an, itu mencerminkan ide dan keyakinan yang dipegang teguh tentang apa itu internet dan bagaimana caranya itu harus digunakan. Karena industri di sekitarnya telah tumbuh sementara ini menawarkan sejarah sosial. Daftar Zweig dimulai dengan diskusi tentang bagaimana San Francisco dan California telah memunculkan terpanduan tertentu dari etika teknologi. Dengan latar belakang ini, beralih ke daftar Zweig hari-hari awal, menggambarkan pada wawancara dengan pendiri perusahaan Zweig, tanda dan karyawan awal. Dari sana, menjabarkan nilai-nilai inti daftar Zweig sebagai platform. Zweig secara eksplisit menganut nilai web 1.0 dari akses jangkauan 20 dan privasi, yang menjelaskan ketahanan perusahaan terhadap iklan banner dan memonetisasi data pengguna. Data yang ketiga, teknologi San Francisco dulu dan sekarang. California tampak besar dalam narasi arus utama tentang teknologi digital, tetapi hubungannya dengan industri telah tergeser dalam cara yang penting, baik ideologi secara umum dan geografi. Dua konsep terkait membantu menggambarkan ideologi secara umum, ideologi perubahan dalam industri teknologi Web 2.0 dan ideologi California. Satu cara membingkai pergeseran sosial dan teknologi dari tahun 1990-an hingga sekarang adalah untuk membuat periode mereka melabeli pertengahan 1990-an hingga sekitar tahun 2004 sebagai web, dan memanggil segala sesuatu sesudah web 2.0. Istilah web 2.0 biasanya digunakan sebagai singkatan untuk menekankan teknik pada interoperabilitas platform, di mana pengguna sehari-hari dapat mendorong konten satu sama lain daripada hanya memiliki
mendorong mereka juga berisi kritik tersirat dari situs web dan norma-norma yang datang sebelumnya. Mungkin dari saya hanya sekian. Terima kasih.